Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nuria Santika. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Sebelum kita ke desain produk, kita harus mengetahui apa itu produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualnya. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Sedangkan desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Desain produk mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru untuk menjamin hasil produknya sesuai dengan pelanggan. Ada atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa, melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Yang pertama ada merek. Merek adalah nama yang harus digunakan untuk memberikan identitas kepada produk agar dapat dikenali. Kedua, kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Ketiga, ada pemberian label. Merupakan tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk. Mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat paling dasar. Tingkat paling dasar adalah produk inti yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua ada tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat, mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga ada tingkat produk tambahan. Perencana produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Kemudian ada klasifikasi produk. Yang pertama ada produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Kedua, ada produk shopping. Adalah produk konsumen. Ada yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gaya. Kemudian, ada strategi pengenalan produk. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu yang pertama, menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Yang ketiga, ada antar fungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antar fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Kemudian ada langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru, antara lain. Yang pertama, pengembangan ide. Dapat dikembangkan dari pasar atau dari teknologi. Ide pasar diperoleh dari kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada desain produk. Tahap ini memperhatikan visi produk baru. Produk desain produk pada tahap ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari ide produk baru. Yang ketiga, menentukan karakteristik. Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk. Kemudian ada desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan
untuk mengenali produk atau jasa dari seorang atau beberapa penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu yang pertama, atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, ada nilai. Merek juga mencantumkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Yang keempat, ada kepribadian. Merek juga menggambarkan kepribadian. Kemudian, nilai merek lebih tinggi jika mempunyai loyalitas merek, kesadaran merek, anggapan mutu, asosiasi merek lebih tinggi, dan aset lain seperti paten, merek dagang, dan hubungan saluran. Keputusan penetapan merek didasarkan pada 1. Menggunakan merek atau tidak. 2. Seleksi nama merek. Nama merek harus dipilih dengan hati-hati. Nama yang baik dapat menambah keberhasilan produk. 3. Sponsor merek. 4. Strategi merek. 5. Memposisikan ulang merek. Seberapapun baiknya posisi awal suatu merek dalam pasar, nantinya perusahaan tetap harus memposisikan ulang merek tersebut. Kemudian, ada kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah utama dari produk. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuat ketika akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Ketiga, manajemen bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Kemudian, ada pembuatan label. Fungsi label yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk. Siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Yang keempat, label juga mungkin mengklasifikasikan produk. Kemudian ada pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus memberikan keunikan atau ciri khas dari produk. Kemasan produk menjadi salah satunya. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.